Mungkin kalau konsep cinta mah orang berpikirnya gitu. Kalau ngeliat cewek lebih penting muka atau otak? Tergantung. Dari sudut pandang aku. Orientasi orang sebagai cewek itu tuh orang pengen misalkan mendekatinya karena kebutuhan seksual orang, atau orang pengen mendekatinya karena menjadi teman atau hal-hal yang lain. Tergantung. Sukanya ke Lebih seringnya apa ya? Mungkin orang opening sampah anjing di Batur di Batur lo cuy. Ya orang ribasi ya lah. Sebenarnya ada dak sih sebenarnya yang konten, istilah tuh konten ya. Ada konten naon sih udah GG sebenarnya. Berarti konten lah, langsung lah tuh bahasa basi. Oke. Kuma. Kayak dua putar balik yang pecah capek, putar balik mah juga guys. Kurang asik sih ngadengeunna orang ngebahas tentang sekolah. Nah, langsung ke video kedua weh. Karena nanti pecah capek mah rata-rata ngomong kehidupan lah. Kita nggak bahas naon tah. Hidup weh. Masalah-masalah pernah dihadapi entah di diri orang, entah keluarga, entah baturan, entah naon weh. Kita topiknya mah kadinya weh. Eta bisa kana we agama, motor, naonnya bebas tuh. Ngarung idulah ngobrol kasar weh. Sa channel weh. Opening lah ngaranna saha sih? Orang sebut we rakun. Karena lengkap? Ayalah, wala tuh eta mah. Orang dari nyoba. Di banking aya soalnya orang pernah ningali. Menanya ke umur menang dijawab tuh. Jawab. Umur seberapa teh? 25 orang. Umur 25. Ngobrol biasa kan? Nyesok gue santai. Orangnya apa sih? Wah. Hari hirup teh naon sih? Ada Indonesia Sunda ya? Bebas lah sabeuna. Hari hirup teh naon sih? Konsep hirup menurut orang atau orang ngejelaskan tentang hirup gitu. Lu dirasa weh. Menurut orang mah hirup teh bagian ti orang menjalankan naonnya kesinambungan nu terjadi di alam raya weh. Keberadaan orang teh kan terjadi atas ketidaksengajaan nu kemungkinan itu sangat kecil gitu. Dan nya orang hirup terus orang terlahir hasil evolusi jutaan tahun. Terus orang boga pemikiran, boga akal, boga kesadaran gitu. Dan hirup teh bagian dari eta. Nya hirup teh eta lah menurut orang mah. Jadi menurut orang mah hirup teh tidak ada yang spesial. Menurut orang mah, tapi orang menikmati hidup orang. Berarti hirup orangnya tidak spesial gitu termasuk kabeh kehidupan di bumi iya menurut orang mah nanaonan nu dibandingkan nu terjadi di alam raya. Tidak ada suatu kespesialan sama sekali. Eta teh nu terjadi di bumi nya, maksudna komode nu terjadi di hirup orang gitu. Maksudnya bumi teh buminya sabumi gitu. Karena bumi pun di alam raya teh lain naon gitu, hanya butiran bahkan lebih kecil teh butiran debu nu orang bisa tingali. Artian besar modenya. Ya. Kamu di pribadi? Menurut orang mana? Ini pandangan ningali hirup, entah hirup orang atau hirup batur gitu. Orang teh hidup sebenarnya diciptakan eksistensinya dulu. Orang teh hidup terlahir diciptakan eksistensinya dulu, baru orang teh diciptakan esensinya. Nah, cara orang menciptakan esensinya eta lah orang menjalankan hidup orangnya sesuai apa yang orang mau. Orang menjalani kehidupan tanpa merasakan, kumanya belain tanpa merasakan ya, meminimalisir kerugian orang rasakan. Terus orang menjalankan peran orang sebagai manusia, orang hidup di gitu. Hidupnya ada pilihan, apa enggak sebenarnya? Tergantung. Pilihan-pilihan itu tercipta, tapi ketidakpilihan pun tercipta gitu. Ya menurut asorangan kumaha gitu. Hidupnya gitu ya. Jalani aja lah. Cek pembubuhan udah jalani aja lah. Di sekolah tuh bro. Di sekolah pikiran. Ya, bisa. Kan eta teh kumaha?
kan teu loba pikiran teh meureun karena geus melalui banyak hal kan. Walaupun terperi-peri lah tapi geus cukup. Ya, bisa. Arti hidup nu bahagia itu juga kumaha sih? Hirup bahagia secara biologis atau hirup bahagia menurut filosofis eta teh sesuatu nu berbeda. Pribadi weh. Hirup bahagia menurut orang ya, mun orang mengkonsepkan secara filosofis orang menjalani sesuatu yang dikonsepkan baik menurut orang seperti orang hidup di atas puncak rantai makanan, orang hidup Kapitalis berarti nya. sebenarnya itu konsep nu berbeda sih sebenarnya. Cuman ya orang hidup di atas konsep rantai makanan, orang memiliki kebahagiaan yang orang konsep sendiri, terus ya seperti itulah menurut orang mah hidup nu bahagia teh gitu. Misalkan Mun kan jadi ngomongin konsep, ceritanya juga kumaha tah? Mau diceritakeun. sebenarnya kebahagiaan orang tuh bisa berarti saat orang boga rasa nyeri kan. To live is to suffer, to survive is to find the meaning in suffering. Jadi orang teh hidup teh untuk menderita dan orang bertahan hidup teh untuk untuk mencari arti dari kehidupan orang gitu. Mun misalkan orang tidak pernah menderita, rasa bahagia orang teh tidak akan ada apa-apanya. Nah, tapi rasa bahagia dan rasa penderitaan teh suatu yang berkesinambungan dan orang menyadari hal itu dan orang tidak menghindari rasa bahagia, begitu pula orang tidak menghindari rasa penderitaan gitu. Ya terakhir sedih lah. Sedih skala besar atau sedih skala kecil? Besar lah Jika nangis lapisan mun sedih secara besar nu bener-bener. kecil. Mun sedih skala kecil mah nya kamari sih orang nya meleset eta proyeknya lumayan gede dan eta punya orang agak stres lah. Nya eta hungkul balik. Kamu stres gitu ke mana? Eskapisme orang mah ente loba sih, paling orang mencari dopamin tambahan untuk olahraga, ngopi, dan nongkrong. Sederhana. Walaupun tidak membereskan masalah eta gitunya. Ya, karena itu eskapisme kan. Tapi nya tetap masalah mah kudu dibereskan gitu. Tapi aya beneran masalah lah ya. Beresin. Tapi ada kan masalah yang perlu diberesin teh. Oh, tentu. Harus didiemin. Mun misalkan orang boga kalkulasian saat orang membereskan masalah tapi tidak memberikan profit atau keuntungan yang lebih besar dibandingkan effort atau kerugian yang orang rasakan. Ya lebih baik orang tinggalkan gitu. Teu kudu dibereskeun. Eta teh sebenarnya salah satu pemberesan masalah secara pribadi. Orang meninggalkan masalah eta. Itu kan ngomongin kebodohan lah. Ya. Kumaha sih? Pernah merenya ketemu teman-teman rada bodoh gitu. Oh ya tentu. Ya. Itu gara-gara apa sih? Orang tua, pendidikan, pergaulan. Dialektik apa nama KB sih eta teh. Tapi nu paling utama namanya genetik kan eta teh. Karena nya bodoh teh genetik gitu. Terus nu kedua lingkungan keluarga teh lingkungan paling deket gitu. Terus cara bergaul pada akhirnya itu ngebentuk pola pikir dan keterbiasaan si jelemana gitu. Gak bisa dirubah kan? Bisa wae sebenarnya. Cuman variabel-variabel yang tidak bisa dirubahnya juga si eta genetik nanti bisa diubah. Si eta tinggal di kehidupan keluarga nu goreng tidak bisa diubah gitu. Ya proses berpikirna atau cara membereskan masalahna sampai si eta bisa jadi pintarnya bisa wae sebenarnya. Bisa terjadi. Loba lah kasusnya eta. Bismillah soalnya orang body pertanyaan-pertanyaan. Nyantai bebas we Is template soalnya. Entar ada jawab ya. Ya. Ngobrol-ngobrol. Rek ngebahas kumaha gitu rek lanjut kumaha. Ringan lah ya. Hari hidup lu menjadikan teh kumaha sih? Hirup menjadikan mah sebenarnya kebalikan tadinya. Nya ente hirup menjadikan menurut orang mah nya eta tadi gini. Sebenarnya kesedihan apapun yang orang rasa, apapun sebenarnya kumanya, apapun masalah yang datang sebenarnya itu 80% cara orang mereaksikan masalah itu. Namun misalkan menurut orang hidup nu menjadikan teh saat ada masalah ti jelema mah jeung rasa nyeri mah teu bisa leungit. Nah, hirup nu menjadikan teh jelema nu rasa nyerina selalu aya, rasa sedihna selalu aya, tapi si eta teh tidak
mencari jalan keluar atas kesedihanna, malah si eta teh meromantisasi rasa sedihna gitu. Terlalu menikmati. Bahkan meromantisasi eta gitu, bahwa anjing aing teh depresi, anjing aing teh sedih, anjing aing teh itu. Anjing eta teh sangat pecundang banget dan tidak sedikit orang teh melihat teman-teman orang atau orang terdekat orang saat saya tetap merasakan rasa sakit atau kesedihan, tapi saya tetap malah meromantisasi kesedihannya. Bukannya alih-alih memperbaiki rasa sedihna atau saya tetap mencari kebahagiaan di rasa sedihna atau mencari arti kebahagiaan dari rasa sedihna, tapi saya tetap kalah nya meromantisasi kesedihannya gitu. Pernah tuh ngerasa iri kabatur Oh nya jelas. gara-gara Loba variabelnya mimiti misalkan dari lookna, dari bentuk fisik itu, dari badan muka ya teh. KB mantuna fisiknya, dari dandanan, dari naon, terus kognitifna, cerdasna gitu, cara berpikirna, terus dari keluarga nu memadai, loba sering Tapi pengen kayak dia atau enggak sekedar untuk iya. sekarang mah gitunya. Mungkin mulai orang umur 19 tahun cigana ente deh, cigana orang teh hidup karena memiliki peran masing-masing dan orang menikmati kehidupan orang seperti ini gitu. Bisa kan jadikan apa sih kiblat menuju kurang Oh, patron gitunya, pedoman juga gitunya aya beberapa, cuman orang tidak berpikir untuk menjadi maranehna gitu. itu yang si orang yang kita iriin itu teh orang teh pengen kayak dia gitu. Oh iya, ada teman deket orang IQ-nya jauh di atas rata-rata, kehidupannya baik, terus rasa tanggung jawabnya besar. Dia tuh punya fisik dan penampilan yang bagus ya, tapi dia tuh tidak menjadikan fisik dan penampilannya itu sebagai branding utama dia. Itu tuh yang menjadikan bahwa dia tuh terlihat lebih tampan, lebih ganteng, lebih keren gitu. Ya orang melihat dia tuh sebagai orang harus seperti dia gitu. Rendah hati menurut masuknya Bukan, jadi gini, orang itu tuh pintar, kayak punya segalanya yang dalam tanda kutip orang tidak punya gitu. Dan dia tuh punya ya tampan, look atau apa, tapi dia tuh tidak menjadikan branding dirinya tuh bahwa dia tuh tampan. Dia tuh tidak peduli atas ketampanan, atas penampilannya di hadapan orang lain, tapi dia tuh peduli bahwa dia tuh pengen terlihat pintar oleh orang lain. Nah, itu tuh yang ngebuat dia jauh lebih keren dari siapapun. paham. Ngacak ya ngacak. Hmm. Ada waktu kecil tuh punya impian apa sih? Konyol sih impian orang sebenarnya waktu kecil. Waktu kecil pisan mah orang cuma pengen dua impian itu teh. Orang pengen jadi ustad sama pemain Smackdown. Nah, Eta Smackdown orang paham. nya Gara-gara TV ya. hmm, Ustad? gara-gara orang ngaji. Oh. Jadi ningali bahwa aya role model nantinya ustad nanti keren gitu, terus bisa ngurus anak-anak, terus baik, rendah hati, nya masih muda gitu. Jadi itu tuh jadi role model orang bahwa wah menjadi dia tuh sangat keren gitu. Dan pemain Smackdown tuh jelas role model tontonan zaman orang naon sih gitu, Smackdown kan di La TV. Jam 11. Tokoh Smackdown saha? Oh, Brock Lesnar orang jeung Randy Orton. Dua. Gitu. Ya, Randy Orton. Oh nya Randy Orton tuh ya. Tapi pas orang mendekati SD kelas 6, mimpi orang tuh nggak berubah jauh ya, tapi ada perubahannya. Orang pengen jadi guru sekolah, guru bahasa Indonesia, dan orang pengen menjadi petarung gitu, karena orang atlet kan. Ya, gak beda jauh lah dari situ. Tapi memang sekarang banyak mimpi orang tuh hanya sekedar mimpi, tapi orang menjalani sesuatu nilai-nilai yang mimpi orang punya dulu. Jika guru tuh nilainya sih berarti mengajarkan orang lain, berbagi ilmunya. Orang masih mencoba untuk melakukan eta. Terus atlet, petarung ya, orang masih melakukan hal eta gitu. Ya nilai-nilai newe hungkul. Tadi kan hal yang disuka, ada hal yang tidak disukai tapi dilakuin apa sih? Sekarang gitu. Dari sifat orang atau dari apa? Bebas, yang orang rasain misalkan itu terseki ya sebenarnya mah, tapi pada siatanya ayolah. Oh, yang orang paling gak suka mah sebenarnya orang bekerja untuk mencari uang. Itu tuh orang paling gak suka banget ya. Fokus orang tuh untuk mencari uang yang banyak kan. Iya, tapi orang tuh nggak suka. Orang tuh sebenarnya, tapi ya jelas orang membutuhkan uang sebagai instrumen hidup gitu. Tapi
patokannya nilai tukar gitu, orang tuh nggak suka, dan itu yang orang jalanin. Gara-gara apa ta? Gara-gara kita apa kita tuh udah aman gitu, jadi nggak usah cari uang. Oh enggak. Karena menurut orang tuh hidup tuh bukan sekadar mencari nilai tukar. Tapi di dunia nu kapitalistik ya, orang tuh dipaksa untuk mengakumulasi nilai tukar itu sebanyak mungkin gitu. Ya kan? Dari orang bisa apa ya, ngelakuin hobi orang kayak band-bandan, kayak nge-gym, bisa optimal saat orang punya uang. Orang bisa motor-motoran, bisa punya motor bagus kalau ada uang. Ya orang dipaksa seperti itu, dan orang bisa menjalani hidup yang orang sukai kalau misalkan punya uang. Jadi si uang itu jahat atau baik sih? Misalkan di jahat atau baik mah itu bisa disebut gitu sih, karena Dari sudut pandang kita. alat sih, orang mah alat. Karena jika pisau itu bisa menjadi baik jika untuk memotong daging, untuk memotong masakan, atau saya tetap pisau itu bisa jadi membunuh uang. Nah, kalau ke diri kita, kalau ke akun orang merasana uang teh nya pisau mata dua, menurut pisau mata dua. Orang menjadi membutuhkan uang, dan dan orang itu melakukan hal yang tidak pantas untuk uang. Dan satu sisi lagi uang teh membuat orang menjadinya hidup yang bisa proper seperti sekarang gitu. Ada yang bilang cenah, Ya. banyak uang bahagia, setuju tuh. Misalkan uangnya sebagai instrumen kehidupan di dunia kapitalistiknya, itu bisa setuju-setuju. Karena kebahagiaannya pun ternyata kebahagiaannya gembel gitu, sama kebahagiaannya milioner itu berbeda. Orang ya gembel tuh bisa hidup bahagia saat dia itu punya rumah, saat dia itu bisa makan enak. Sedangkan milioner itu bisa bahagia itu kalau misalkan dia itu punya kapal pesiar, bisa keliling dunia, Orang bisa lain, menguasai orang gitu. orang kaya nggak punya, dia punya gitu ya. Ya, iya, Atas lagi. pasti. Nah, uang tuh ya ngebuat apa ya? Secara tidak langsung ya tetap menjadikan orang tuh punya strata sosial yang lebih tinggi lah. Tapi setuju nggak dengan aturan dunia kayak gitu? Oh jelas, kapitalisme seperti ini orang enggak. Orang sangat enggak. Orang sangat enggak mau bahwa nilai atas sesuatu tuh dihitung dari nilai tukar. Orang sangat enggak mau itu. Hari sehari bisa ngabisin uang berapa sih? Kalau orang matok sih, maksimal orang cuma 50.000. Lah, kan nge-gym kalau nggak salah tuh. Itu tuh udah termasuk 50.000 tuh dipotong. Oh enggak, itu kebutuhan yang, jadi misalkan orang dapat gaji nih, orang udah nge-gym, udah bayar member, udah, dan yang lain-lain lah kebutuhan yang bisa habisin sebulan. Terus kalau misalkan keseharian mah paling beli bensin, beli rokok, beli kopi, Cowok banget. makan keluar ya, setelah paling makan keluar sekali gitu. Ya paling maksimal itu 50.000 lah. Ya paling kalau misalkan ada kebutuhan lain yang ngedadak paling 75 lah. Itu nggak boleh lebih gitu. Nah, jadi memang ya living cost orang mah kecil sih ya. Itu tuh peda 50-75 tuh peda ditabung atau emang adanya segitu pas sama gaji dibagi 30? Memaksakan seperti itu sih. Karena orang tuh nggak mau bahwa pendapatan orang yang lebih tinggi menjadikan living cost orang yang jauh lebih tinggi gitu. Orang nggak mau hal itu. Nah, sepaket biasa nama. Kan harta tata uang teh jabatan ada, kita belum ada lah. Iya. Ari wanita teh apa sih? Lihat cewek teh apa gitu? Apakah pelengkap atau apa definisi cewek? Orang mah nggak melihat cewek itu sebagai sesuatu yang lain sih ya. Karena orang mah melihatnya cewek itu ya sama kayak cowok. Jadi orang tuh percaya dengan gender nihilisme, bahwa gender itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Menurut orang mah. Ya, kalau di bagian Ya sana, kalau misalkan psikologisnya, biologisnya ya tentu ada perbedaan. Cuman kalau misalkan pandangan orang ke cowok ke cewek mah ya nggak ada bedanya orang. Kucutin lagi weh, dikasarin lagi weh. Kan cowok sama ceweknya pacaran. Tah, kumaha nah itu maksud orang teh. Oh jadi maksudnya kalau orang mungkin gini ngedapatnya, bahwa apa ya, makna seseorang yang dicintai itu apa gitu. Tapi wanita. Ya. Ya maksudnya konsepnya tuh yang punya erotisme. Erotis. Kalau wanita gitu contohnya. Entah tujuannya buat temen ngobrol, entah jeung di ewe meureun.
gimana ya, kalau orang mah tentu orang tuh ngebutuhin cinta, tapi konsep cinta orang tuh berbeda. Kayak gimana Pak? Kalau konsep cinta orang mah berpikir bahwa semua orang itu bisa mencintai semua orang gitu. Jadi kayak orang pacaran sama satu, tapi bisa juga orang tuh mencintai yang lain, orang tuh bisa mencintai yang lain juga. Itu orang tuh percaya dengan polyamorous sebenarnya, karena polyamorous tuh berarti bisa berhubungan dengan banyak gitu. Nafsu meren itu mah. Enggak, itu tuh konsep cintanya. Kadang orang tuh misalkan cuma cinta doang, tapi orang tuh nggak nafsu, ya bisa-bisa aja. Karena nafsu kan berbeda gitu. Orang percaya sama polyamorous tuh karena menurut orang cinta itu seharusnya nggak ada komitmen. Harusnya mah. Nggak ada komitmen kayak pacaran, nikah, tunangan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya. Percuma kayak misalkan orang pacaran, nikah, tunangan, tapi kalau misalkan orang hubungan dengan si orang itu tuh teh belangsak gitu. Awet rajet. Awet rajet enggak, orang tuh nggak mau. Mending itu tuh udah diputus sekalian gitu, udah diberesin sekalian. Cuman kalau misalkan ada seseorang yang orang cintai, terus seseorang yang orang cintai itu memaksa orang nggak boleh polyamorous, harus mencintai dia, ya orang mungkin bisa mencintai satu sama lain gitu. Karena kalau memenuhi kebutuhan seksual mah kan banyak ya. Banyak banget orang bisa mimpi basah, bisa sendiri, bisa nyanga BO lah, bisa naon. Mungkin kalau konsep cinta mah orang berpikirnya gitu. Kalau ngeliat cewek lebih penting muka atau otak? Tergantung. Dari sudut pandang apa? Orientasi orang sebagai cewek itu tuh orang pengen misalkan mendekatinya karena kebutuhan seksual orang, atau orang pengen mendekatinya karena menjadi teman atau hal-hal yang lain. Tergantung. Sukanya ke? Lebih seringnya apa ya, mungkin orang bisa dibilang orang itu hanyiran gitu. Ya orang lebih ke mikirin otak sih. Cuman kalau misalkan punya otak tapi punten fisiknya goreng, orangnya rada ilfil buat menjadi temannya gitu. Karena jujur aja orang untuk berteman pun orang selektif dari bentuk gitu, dari pemikiran. Ya bentuk tuh salah satu klasifikasi orang untuk menseleksi itu pantas jadi teman orang atau enggak. Bentuk teh lah, bentuk teh Muka. Muka okay. Dan dandan, penampilan gitu maksudnya, fisik. Paket. Berarti kalau orang kan ngomongin cewek tadi kan masih di cewek, berarti kalau orang cantik tuh punya sesuatu yang lebih mudah gitu ya. Oh iya, beauty privilege-nya selalu ada. Orang juga nggak tidak memungkiri bahwa orang punya beauty privilege, orang lain terhadap orang pun ya punya beauty privilege. Ada dua orang, dua-duanya pintar. Yang satu cantik, yang satu enggak. Ya orang milih yang cantik. Atau enggak misalkan yang satu jelek, yang satu cantik, tapi yang satunya itu yang jelek itu lebih pintar, yang cantik itu pintarnya lebih kurang sedikit, ya orang tetap milih yang cantik. Karena mungkin variabel mukanya tetap orang hitung gitu. Sebenarnya jawabannya apal sih. Kalau misalkan ada yang jelek tapi kaya, yang cantik tapi pas-pasan, pilih yang mana? Oh, yang cantik tapi pas-pasan orang mah. Ya jawabannya pasti gitu sih. Iya. Ini pasti sama ya. Kalau yang jelek agamanya bagus, kalau yang cantik agamanya jelek, pilih yang mana? Yang cantik agamanya jelek. Tebak sih jawabannya. Karena orang nggak bisa munafik atau memungkiri ya bahwa fisik itu menurut orang tuh salah satu variabel paling penting. Ya otak sama pemikiran sama perilaku itu nomor satu ya. Baik tuh nomor satu ya. Gitu kan. Ya. Atau jadi teman pun ya baik tuh nomor satu lah. Baru fisik tuh nomor dua. Kalau ke cewek seksual ya banyak. Enak lihat toket atau pantat? Pantat sih. Pantat sih. Orang bingung kenapa ada orang yang suka sama toket. Terkadang orang bingung ya. Jarang megang, jadi orang bingung ya kenapa orang suka sama eta gitu. Ini kali belahan seutik kesange, lu kaji. Enggak, orang. Nanti ya. Oh. Selama hidup berarti pacaran udah yang benar-benar pakai hati ya? Dua. Yang paling berkesan yang pertama kedua? Pertama. Berapa lama? 1,5 tahun. Kejadian tahun 2015. SMA berarti itu ya, SMA. Pas si cewek itu tuh fisiknya kayak gimana sih? Rambut panjang kah? Pendek? Rambutnya bisa gonta-ganti panjang pendek, tapi dia nggak gemuk. Putih? Ya di bel, putihnya masih lebih putih orang. Manis sih, cuman terus dia suka lagu yang sama gitu. Kayak rock? Enggak, maksudnya kayak ya bisa bilang post rock suges kayak gitu tuh ngedengerin hal yang sama lah. Ya. Momen yang diingat dari dia apa sih?
Apa ya, karena maksud dulu masih SMA tapi ngabisin waktu bareng. Momen yang paling diingat tuh camping kayak enggak sih, camping enggak. Enggak. Camping enggak pernah, cuman berdua gitu. Paling motor-motoran jauh sih ke Sukabumi. Anjir. Asik kayak. Sabtu Minggu berarti ya? Itu tuh pas waktu libur sekolah kalau nggak salah. Oh. Ya. Oh, sama orang tua udah ketemu. Oh, SMA tuh. Ya, Kelas 3 itu makanya. ya Dua, jadi orang kelas tua 12. aing sama orang tua dia tuh udah ketemu. Yang suka duluan? Dia, Oh, dia. dia. Putus gara-gara? Dishonest sih, dia nggak jujur. Oh. Terus banyak lah variabelnya. Sebenarnya yang paling utamanya nggak jujur. Nah, tadi ngomongin motor ya. Apa? Motor. Bener anjing. Gimana? Kampung sih, pertanyaan kampung gitu ya. Kenapanya orang yang punya motor yang apanya kayak yang lebih bagus gitu, gamerin atau Ninja lah, Ninja 2 silinder, 4 silinder, di jalan tuh suka arogan. Karena value, Kak. Value. Kayak orang aja badan orang bagus. Dengan badan orang yang cungkring atau gendut gitu. Ya orang lebih petang-petang-peteng dibandingin yang cungkring atau yang gendut. Ya mungkin balik lagi ke orangnya ya. Cuman value-nya orang lebih ngerasa bahwa ya orang badan kekar, orang badan jadi gitu. Orang usaha buat ngedapetin badan ini, ya orang bisa lebih sombong dibandingin mereka. Kalau orang pribadi gitu dan orang lihat rata-rata gitu. Yang ganteng atau setengah ganteng lebih petang-petang-peteng gitu kan. Dibandingin yang jelek. Dan yang motor pun sama. Orang pakai Astrea sama Harley yang petang-petang-peteng ya Harley. Karena buat ngedapetin Harley susah. Value. Jadi kan pertanyaan kampung curang ya. Terus dewasa orang ini jadi pertanyaan bodoh yang pinter teh apa? Nah udah iya. Oh iya weh. Sisi iya kan tadi ke cewek kan. Kita ngomongin temen biasanya ke cowok lah. Gak suka ke orang tuh yang kayak apa sih? Goblok gitu. sih. Goblok dalam artian tidak bisa dibejaan atau apa gitu. Selalu memilih keputusan yang salah. Gitu. Ya keputusan yang salah itu apapun gitu. Misalkan punya uang 2 juta dia milih untuk mabok dibandingkan untuk menuhin kebutuhan dia. Tapi kan mungkin di 2 juta itu dia tuh pengen nyari kepuasan lah. Tepuk tangan meren. Nggak juga. Ya cari validasi gitu. Ya mungkin aja tapi itu terlalu goblok gitu. Padahal dia bisa mencari validasi yang lain. Maksudnya keseharian dia makan minta ke orang lain, rokok minta ke orang lain, dia punya uang 2 juta dia mabok, ya itu tuh sangat bodoh gitu. Oh yang nggak suka kayak gitunya. Yang paling di respect. Ya, saat mengambil keputusan tuh sangat berhati-hati. Walaupun cara bicaranya, cara jalan, cara apapun itu loba variabelnya tapi sangat berhati-hati itu. Orang respect walaupun banget. Hasilnya gagal juga. Wow, ya orang tetap respect. Apapun yang di lingkungan orang yang berusaha, walaupun dia gagal tapi usahanya dia lebih, orang respect banget. Nah ini tuh kan jam 2 nih. Biasa tidur jam? Biasa tidur teh jam 4. Bangun jam 7 atau jam 8. Kecuali kalau jam 3 tuh bangun jam 7 tuh udah pasti. Setiap hari berarti 3 jam 4 jam? Itu kurang darah? Udah terbiasaan. Jadi kalau dulu mah orang pakai apa ya, polyphasic sleep namanya. Jadi orang tuh tidurnya 2 jam, nanti tidur siang sejam, nanti tidur siang sejam. Kalau sekarang mah udah tidur 4 jam ya nggak tidur lagi. Kan tadi itu kan ambil 1 hari, cerita 1 hari. Kan tidur jam 4, bangun jam 7, jam 8. Tah, pas bangun teh ngapain? Main HP kah? Oh enggak bisa. Kalau main HP itu orang bisa ngabang sampai 2 jam gitu. Jadi orang beresin kasur, pemanasan, siapin makan. Kalau udah ada makan tinggal makan, udah ambil pemanasan, beresin cucian, bersih-bersih. Tergantung, kalau misalkan langsung pergi orang langsung mandi. Kalau nggak langsung pergi orang ya bersih-bersih doang, buka komputer, beresin kerjaan. Ya kayak gitu aja. Beres jam kerjaan tuh? Tergantung, karena kerjaan orang kan gak nentu kan. Pokoknya diusahain itu jam 8, jam 9-an malam tuh udah beres lah semuanya gitu. Oh berarti lama tuh 12 jam lebih ya tak? Bisa belum. Tergantung kerjaannya sih sebenarnya. Kuliahmu udah beres ya? Udah beres.
Oh berarti si kerjaan itu tuh di rumah atau datang ke kantor atau ke Tergantung kerjaannya gimana. Kalau misalkan kebutuhannya buat meeting ya meeting dulu, nanti misalkan ngerjain berkas. Kalau misalkan nggak ada ketemu di rumah atau nggak ada meeting gitu, ya ngerjainnya di rumah full. Ngerjain di rumah full paling ya pokoknya santai-santai itu, pokoknya udah beres gym lah. Jam 8 jam 9 tuh harus udah santai lah, udah beres gym itu ya. Oh nge-gym mah maghrib. Tergantung kalau misalkan janjian jam 4 misalkan aktivitas rumah pokoknya beres jam 10, nge-gym sampai jam 12, udah siap-siap kerjain kerjaan jam 4 udah pergi meeting gitu. Pokoknya nggak bisa dilewat aja. Makan jam? Makan nggak nentu, yang penting makan sehari 4 sampai 5 lah gitu. Oh berarti Kalau orang tidur kayak gini, aktivitas kayak gitu, kalau misalkan orang makan yang nggak banyak itu kolaps badan orang. Ya. makanan kesukaan? Cing, jika bubuhan ya pertanyaannya ya. Nah ya, makanan kesukaan orang, masakan indung orang sih, aya sop lidah sapi pedas sama tuna merah. Oh iya. Tuna merah masakan Sunda gitulah. Arti orang tua teh apa sih? Jujur ya, kalau orang lihat orang tua tuh cuman instrumen yang membuat orang hidup aja. Cuman karena mereka membesarkan orang dengan kasih sayang, orang harus membalas cintanya gitu. Tapi bukan suatu keharusan, bukan suatu kayak tanggung jawab orang membalas cinta, keharusan kayak membalas budi gitu, enggak. Kayak orang lebihnya kayak orang mencintai balik mereka gitu. Dengan memenuhi apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi pernah nangis gak gara-gara orang tua? Oh sering dulu. Gara-gara? Berantem sih sama Oh si mama si bapak pas ya? Enggak. Orang sama babe. Oh. Nah nangis aja. Konfliknya tuh ya panjang lah. Ya dulu itu SMP lah terakhir. Bukannya marah harusnya makan berantem. Ya marah tuh marah sambil nangis teh gitu loh. Bukan nangis karena sakit hati, karena tidak bisa apa-apa, bukan. Ada genre musik suka ganti-ganti gak sih? Kalau yang lagi didengerin mah ganti-ganti, cuman apa yang orang suka mah nggak pernah lepas dari metal sih, karena itu tuh kayak genre pertama lah. Pernah nggak nemu momen nemu lagu baru terus diulang-ulang seminggu lagu itu tuh? Sering. Itu sama, aja beda berarti. Sering. Sebenarnya lagu tuh nggak ada yang nggak enak, bentuknya apapun, grindcore mau noise mau apapun itu nggak ada yang nggak enak, cuman lagu tuh bisa didengarkan saat kita punya pengalaman yang sama atas si lagunya. Misalkan orang ngedengerinnya metal, orang ngedengerin grindcore walaupun berantakan, nggak rapi dan apapun itu. Kecuali dangdut. Karena deket ya, jadi orang bisa ngedengerin gitu. Nah kayak karena orang ngedengerin metal, ngedengerin dangdut tuh ya nggak bisa gitu. Nah kayak gitulah. Tapi kan penyanyi dangdut kan suara rock kan ada kan? Nah ya beberapa, cuman kan genrenya aja orang nggak suka gitu. Berarti nikahan nggak akan ada dangdutan ya? Orang mah kayaknya nggak akan nikah juga deh. Hah? Child free? Bukan child free, nggak akan, ya mungkin nggak akan nikah orang. Harus beren? Enggak. Ntar terus, misalkan orang ngebayangin umur 50 tahun yang ngurus? Oh, orang nggak peduli dengan hal itu. Kayaknya orang nggak akan sampai 50 tahun juga. Karena orang mikirnya kan, maksudnya orang punya pemikiran bahwa kematian teh harus direnggut gitu. Dan orang kayaknya nggak akan sampai 50 deh. Tapi kan siapa tahu. Kayaknya 50 mah masih nggak usah diurus dengan orang lain gitu. Justru kan enak kalau misalkan kita 50 tahun udah fisik lemah. Orang mengantisipasi hal itu sih. Ketergantungan terhadap orang lain walaupun orang udah tua gitu. Jadi mungkin orang mikirnya kesepian. Enggak. Karena orang mikirnya bahwa ya orang melakukan cinta ke orang tua orang tuh orang mengurus mereka gitu. Orang nggak mau ngebangun keluarga dengan orang mengurus mereka. Oh, sama. Tapi masa sih nggak mau nikah ya? Apa yang bakal didapetin dari nikah? Kalau anak mah ya bisa dapat aja. Iya sih. Karena mungkin zaman 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya punya anak tuh bukan
Hampir kayak, sesuatu yang harus nikah gitu ya, kayak mungkin Jepang lagi orangnya. Hmm. Wow. Tapi Ewen pernah. oh nya tuh Nah, enak tuh tapi kan kebutuhan oh berarti nggak mau nikah teh nggak mau satu lobang gitunya. bukan kenapa orang nggak mau nikah tuh, orang tuh nggak mau sebenarnya ya, nggak mau kayak komitmen yang mencekam bahwa orang tuh nggak bisa pindah dengan orang lain atau apa ya, ada suatu keharusan orang membangun keluarga, itu yang orang nggak mau tuh. Orang nggak mau ngebangun keluarga baru gitu. Masih nggak masuk Ya orang nggak mau ngebangun keluarga baru gitu. Jadi orang tuh pengen menjaga keluarga yang sekarang walaupun adik-adik nikah yang lain-lain gitu. Orang menjaga keluarga orang yang sekarang itu buat yang ngurus orang tua orang. Itu terlalu baik atau berarti masuknya? Orang nggak mikir itu terlalu baik, cuman apa ya? Itu kan belum tentu juga adik-adik kakak-kakak merhatiin kita kan. Iya, orang nggak peduli hal itu. Makanya orang antisipasinya orang bisa berdiri untuk diri sendiri gitu, sampai tua sampai kapanpun. Kalau udah nggak mampu dan goal orang udah tercapai ya itu yang meraih kematian. Dijemput, Ya meraih kematian. kita jemput kan. Iya. Bundir. Ya tapi bukan ya bilangnya gitulah, cuman ada prosesnya lah. Resak, baru denger orang tadi. Kayak sesuatu yang orang raih, sesuatu yang orang capai, sesuatu yang orang goals gitu ya, untuk mendapatkan hal itu tuh bukan sesuatu yang normatif, kayak normatif kebiasaan kayak pengen nikah tak umur segini, pengen punya mobil, pengen rumah, enggak. Tadi teh karena kecewa sama cewek atau gimana? Enggak. Dapat Orang prinsip juga itu dari kayaknya dari pengalaman orang aja. Kalau kecewa enggak pernah. Kan enak kan punya keluarga baru, istri. Enggak juga. Itu juga. Bukannya masalah itu justru enak kan? Ya harus ada masalah-masalah yang kayak gitu. Cuman orang mikirnya kayak orang tuh nggak mau ngebikin keluarga baru sih intinya itu. Jadi kayak orang tua orang tuh sangat layak untuk orang urus sampai tua gitu, sampai nggak ada tuh orang sangat layak untuk mengurus mereka. Tapi tekanan orang tua ada, Bro. Oh ada tentu. Ada kan? Dari sekarang pun udah ada. Makanya kan umur segini udah mulai. Udah dibilang enggak juga, enggak ya tetap aja. Mana awet kayak ima-ima awet teh. Sering Ya kan? ke rumah mah. Cewek? Iya. Oh. Tadi baru ingat. Kan nge-gym. Otomatis kan sehat. Kan udah tahu rokoknya nggak sehat. Kenapa ngerokok? Oh enggak, orang nge-gym bukan cari sehat, orang nyari badan bagus untuk ngebangun estetika badan aja. Tapi kan ngerokok itu juga nggak hambat kan? Ngehambat estetika badan. Meren. Oh iya. Ya kan biasanya bisa 100. Kan bukan. Sebenarnya enggak. Kalau ngehambat nafasnya ya justru rokok tuh nambah stamina karena nikotin tuh naikin adrenalin. Ya. Cuman kan karena variabel apa ya? Karena tujuan utamanya itu bukan untuk menjadi ini ya, bukan untuk menjadi sehat, untuk menjadi bagus badan, yang nggak peduli dengan hal kayak gitu. Sampai ada di Kobuzer juga gitu sih, kan nyari badan, bukan nyari sehat. Bukan nyari sehat. Kali nyari sehat mah ya makan yang baik, berhenti ngerokok, ngopi nggak kebanyakan, tidur tepat waktu. Nyari badan gede buat apa sih? Biar Estetika. pede. Pertama estetika jelas, biar bagus gitu kan. Bagus dipandang orang kan. Ya estetika kan keindahan lah. Estetika yang keduanya biar karena masih ada keinginan untuk menjadi petarung gitu. Jadi kayak misalkan badan bagus tuh ngebuat menjadi petarung tuh lebih mudah lah. Petarung. Petarung itu. Iya, petarung. Oh. Bertarung sama siapa itu? Ya kayak atlet kayak gitu, kayak ngambil pertandingan. Sekarang ngambil masih gitu. Masih latihan sih, belum kalau ngambil. Kalau dulu kan atlet. Ikut kejuaraan. Paling 2 tahun ke depan lah mulai ngambil lagi. Terus nyambung kayak tadi kan. Kalau kita secara nggak langsung lah kalau nge-gym dapat sehatnya juga kan. Otomatis umur manjang atuh kan. Iya. Ya kan? Sehat soalnya badan tuh. Otot-otot, walaupun jantung cepat rusak tapi badan masih kuat.
Karena sebenarnya nge-gym teh bukan sehat atau badan bagus. Ya, bukan cuman sehat atau badan bagus atau apapun itu sih sebenarnya. Memang tujuan utamanya tuh estetika. Terus biar lebih kuat jadi petarung. Tapi yang paling kerasa itu lebih gampang hilang stres. Ya, Jadi nge-gym teh ngebikin mental lebih. ya, ngebuang tenaga Ya. soalnya kan. Ya kan tadi kayak manusia tuh nggak bisa hilang dari rasa sakit sama penderitaan gitu. Dan rasa sakit yang ngebunuh manusia itu untuk dirinya sendiri itu rasa sakit mental. Daripada kita self harming, ngekonversiin rasa sakit mental ke rasa sakit fisik dengan cara Ya, cutting, ya narkotik dan hal yang lain-lain, mending ngekonversiin rasa sakit ke sakit mentalnya pas nge-gym, pas capek, pas sakit otot ya itu. Dan itu ngebantu beneran mental orang, ngebantu banget. Orang lebih sehat, lebih apa. Kami penonton itu. Kenapa mau nanya batur kita? Pertanyaan ini dah sih orang Pak. Ya santai yo, enak tuh. Ya sama sih sebenarnya orang teh hidup teh sama kayak hanya udah jalani aja. Cuman orang tuh masih bikin target-target kecil untuk hidup orang tuh lebih bermakna aja. Sama aja orang juga kayak hidup jalani we nya geus kieu gitu. Kayak masalahnya hadapi gitu. Bisanya. Ya kalau nggak bisa mundur, kalau kerugiannya lebih besar mundur. Cuman yang orang paling kerasa tuh ya orang bedanya orang bikin target-target baru sih, target-target kecil, target-target semu. Dan ya target-target orang beda sama yang lain. Kayak pengen nikah, pengen gitu. Tapi kelak. Pertanyaan bodoh ya. Pengen hidup di Indonesia. Karena orang terlahir di Indonesia nya, orang lebih menikmati sih. Karena mungkin pada akhirnya mah ya tetap ini tuh jadi rumah gitu. Orang main kemanapun juga tetap baliknya ke sini. Bisa punya impian keluar kota, meren Bandung bosan. Bandung teh kieu sampah Kalau bosan mah kayaknya enggak deh. Enggak. Karena orang udah mikirnya kayak hidupnya di sini-sini aja ya mau kemana lagi. Mau nanya orang kan gimana? Ada hidup di Indonesia atau pengen ada di luar? Orang di luar atuh. Awan. Nah itu alasannya naon? Capek orang Indonesia teh lebah tolol. Lebah carmuk-carmuk geuleuh. Di luar gak ya beneran anu gitu? Tapi kok kayaknya mah denger ceritanya di luar mah benar-benar egois banget. Di kita mah kan apanya curang mah egois tapi masih kena mikiran batur gitu tah. Masih peduli urusan batur lah. Secara tidak langsung tuh orang teh nepa sifat itu teh. Udah tahu hal bodoh tapi dilakukan gitu. Yang nguruskan hidup batur lah. Kabawa. Kalau cowok tuh lebih penting tuh tampilan atau omongan? Tergantung lah. Tergantung apa ya? Sebenarnya kalau orang mah ngelihatnya yang penting tuh aksi apapun ya, mau cewek mau cowok itu yang penting aksi lah. Kalau omongan tuh karena bisa didibang nanti ketahuan saat dia melakukan hal bodoh gitu. Kalau misalkan aksi dia ngelakuin hal bodoh pun ya udah terbiasa aksinya seperti itu gitu. Kalau tampilan ya menurut orang tuh tampilan tuh sangat penting. Penting kan? Menurut orang tuh sangat-sangat penting. Mau bentuknya apapun ya sangat-sangat penting. Kayak mau orang mah nggak ngelihat orang dari mukanya, orang dari hatinya, dari perilakunya. Enggak. Estetika tuh menurut orang sangat penting. Itu komunikasi nonverbal. Badan orang yang bagus, badan orang yang fisik orang yang bagus, itu nandain bahwa orang tuh berusaha di gym. Orang tuh punya tekad buat ngebenerin badan orang. Terus muka orang yang mulus menandakan bahwa orang tuh peduli dengan muka orang tuh pakai skincare, orang tuh ngeluarin uang buat skincare. Karena muka kita scare ya gitu. Ya terus kayak misalkan beli baju bagus gitu ya karena nggak mau dilihat bahwa dia itu orang nggak punya, pengen dilihat bahwa dia itu punya selera fashion yang bagus. Berarti hal-hal itu tuh menjadi variabel penilaian orang terhadap seseorang itu banyak. Kenapa menurut orang penampilan sangat penting ya itu. Yang paling kelihatan tuh
proporsional badan lah. Ah. Badan proporsional gitu. Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Baju nggak kucel, nggak bau gitu. Terus kayak bentuk ya muka nggak kayak hancur dan hal yang lain-lain itu. Nggak kayak jorok apa gigi banyak karangnya yang kayak gitu, enggak. Itu tuh sangat enggak. Kan maksudnya kita kelihatan kan, maksudnya variabel orang itu kayak gimana dari penampilannya Ya, gitu. penampilan Situ. pertama dari tampilan kan. Pembukalah pintu mencurang. Itu tuh bullshit banget orang bilang kayak orang jadi penampilan mah nggak penting gini-gini. Enggak, itu sangat enggak. Makanya nggak suka istilah don't judge by its cover tuh ya. Enggak, cover itu salah satu penilaian judgmental atas isi-isinya. Ngebahas itu boleh tuh sih. Ayo ngebahas itu. Ya. Kratom, nggak kratom. Kan orang belum pernah nyobain kratom ya. Yang didapat di kratom itu apa sih, Ay? Kalau misalkan dari kadarnya ya, itu tuh sama kayak kafein sebenarnya. Adrenalin, jadi ngebuat orang tuh jadi semangat, mood bagus. Terus pain relief, rasa sakit tuh jadi kayak nge-gym nih beres, kan nyeri, terus rada berkurang lah, bahkan sampai nggak sama sekali. Oh. Kecanduan kan? Enggak. Kalau misalkan berhenti jadi lemah gitu. Oh enggak. Jadi lemah. Enggak. Jauh berbeda dengan kopi dan rokok, jauh. Oh, jauh. Jadi ini tuh kayak mirip-mirip ya ganja lah. Kalau ganja langsung berhenti aja. Kalau misalkan kratom berhenti aja. Kalau rokok berhenti ya meriang. Apa kopi juga berhenti jadi mood rusak. Kondisi kratom berapa tahun? Orang dari 2016 tapi bukan pengguna aktif. Mulai ngegunain aktif tuh 2022, tapi itu pun ya nggak tiap hari ya, mungkin kayak sekarang lah, nggak tiap hari konsumsi. Itu teh segitu teh berapa gram sih? 500 gram. Berapa? 500? Iya, 1 kilo teh pokoknya cukup untuk 3-4 bulan. Woi. Ya murah lah, 150.000. 150.000 aja. Negatifnya apa sih? Sudah baca baru? Adrenalin lebih, ya ke jantung pasti itu, pasti. Terus ginjal berbahaya. Kalau misalkan kita nggak minumnya banyak kratom, itu potensi batu ginjalnya tinggi. Ya apapun yang kita konsumsi sebenarnya ada bahayanya. Kayak gimana ya, kalau orang mah kayak sekarang tuh butuh nggak butuh sih kratom tuh, nikmatin aja. Tapi bukan jadi apanya kayak perang gitu harus ada senjata. Enggak. Butuh nggak butuh. Lagi mau ya pakai, juga enggak. Lagi enggak ya enggak. Tapi pernah seminggu nggak pakai gitu? Sering. Yang dirasain? Bisa aja. Cuman yang orang paling ngerasain itu saat orang berhenti nge-kratom itu ya, konsumsi kopinya jadi makin banyak sih. Mungkin yang ngegantiin ya kadar adrenalinnya aja. Cuman juga orang nggak ngopi juga nggak masalah. Tapi yang paling pentingnya harus olahraga lah buat ngebalikin mood gitu. Berarti olahraganya setiap hari ya berarti ya? Seminggu 5 sampai 6. Pokoknya harus ada istirahat sehari 2 hari. Istilahnya menurut ototnya apa kan? Ya, rest. Muscle recovery lah, lagi pertumbuhan gitu. Saya kalau nggak istirahat mah ya nggak akan jadi juga sih. Tidak berminat sih punya ototnya. Ya, tanda naon. Kan pilihan itu. Pilihan biasa. Karena gimana ya kalau orang mah, apalagi mental orang yang kayak gini terus orang masih suka berantem, orang badan kayak nggak bagus untuk berantem teh, aduh. Ya modal kawan ini mah tuh bisa lah intinya gitu. Minimal gemper lah batur teh. Minimal buk-buk nyeri gitu baturna. Ada gadget penting tuh sih, HP gitu. Ya itu kayak uang, orang mah instrumen pelengkap aja. Kalau misalkan orang punya uang lebih ya orang beli yang bagus lah. Kalau enggak mah ya orang nggak ngejar kayak harus beli iPhone 13. Enggak, itu tuh kemakan iklan kapitalistik banget anjing. Kalau orang punya uang mah ya tetap orang juga beli. Kadang beda, kadang kayak bareng. Ini curcol deh ya. Tah
tempat itu sebenarnya nggak pisan buat orang berkontemplasi, diam sendiri gitu, baca ya. Orang tuh nggak mau, salah satu orang nggak mau pergi dari Bandung tuh tempat ini. Ya sih sama orang itu Bakso teh. Walaupun banyak orang yang menyebalkan itu kayak asik sih orang. Emang banyak banget yang menyebalkan. Hayang nama boga duit mah ieu kuing beli gitu. Bener sih seru orang. Pokoknya kursi ieu reserve gitu temenan gitu. Ayo makanya. Oh, datang teh orang-orang yang pengen tenang lah. Nah orang nggak suka ini kalau tempat kayak gini tuh dijadiin kayak buat himpunan tuh nggak suka. Memang bukan hak orang ya. Iya. Emang nggak suka banget ya. Ya, himpunan 20 orang mah nggak asik ya. 10 orang masih bisa lah masuk. Ya. Pernah ngeluarin uang nggak tapi nyesel? Sering. Sering. Bisa kalau beli sesuatu yang tidak berguna sih, lebih ke kayak ya pernarkotikan lah gitu. Nyeselnya tuh di akhir. Narkotika. Misalnya pas udah habis, uang udah habis tuh ngapain beli gini? Jadi kalau pengen jadi keren teh harus jadi diri sendiri atau ngikutin kayak nanti yang keren deh kan lagu iya, yang keren baju mana ganti. Kalau misalkan sebenarnya keren teh variabel yang udah apa ya? Keren tuh standar yang udah ditentukan sih ya sebenarnya. Setuju orang itu. Nah kalau misalkan menjadi diri sendirinya tidak keren, ya jangan jadi keren, jangan dari diri sendiri. Kalau misalkan mengikuti orang lainnya yang sudah keren ya bisa ikutin gitu. Menjadi diri sendiri pun walaupun ya sebenarnya bisa jadi keren kalau misalkan dia teh kukuh terhadap apa ya pendiriannya lah. Misalkan dirinya kayak ya orang mah pengen menjadi orang cukil kayu sama tukang tato, tapi dia teh kukuh selama 15 tahun, selama 20 tahun itu teh keren. Menurut orang keren. Dan dia tidak ya maksudnya tidak menghilangkan variabel-variabel kayak apa ya, penampilan tetap diperhatiin, cara ngomong tetap diperhatiin, cara bersosialisasi tetap diperhatiin. Ya berkarisma lah, itu keren. Nah menurut orang mah orang yang keren tuh orang yang berkarisma. Percuma kayak misalkan dia ini, tapi orang yang nggak berkarisma mah anjing nggak keren. Ya keren sih, kerasa gitu. Ya sok. Soeharto segitu kejam-kejamnya militer, jenderal kayak gitu. Tapi kan dia tuh berkarismanya keren itu teh. Sok Jokowi muka kayak gitu dan cara ngomong gitu bahasa Inggris gak bisa. Tapi kan dia berkarisma itu teh keren gitu. Oh tadi inget orang tuh ada soalnya kenapanya cewek bener oke sebenarnya mah. Kayaknya kebanyakan cewek-cewek skena tadi deh. Oke tuh ngondoi gawe nanya oke orang yang nggak jawab tapi kerenangan di Facebook sih kerenangan barang tadi itu variabelnya eta tidak memperhatikan penampilan ya itu paling utama terus tidak menampilkan kesehatan tubuh karena kan gaya hidup orang skena tuh kalau misalkan orang ngelihat fenomena skena gitu ngelihat pola mereka tuh datang di acara band nongkrong ngopi terus misalkan mereka kerja, mereka ngelakuin aja kayak gitu, punya tato kecil, beli sepatu Doc Mar ya. Tidak di lingkungan yang ngepromosiin badan bagus, badan sehat, kayak penampilan bagus enggak. Ya penampilan keren menurut mereka ya mungkin punya tato, pakai baju band, pakai apa gitu. Terus nu anehnya teh geus maleutik ngondoy. Ya kan? Ya itu sok ningali di baksnya soalnya. Itu mah kadar lemaknya aja yang tinggi, kadar lemak di ceweknya tinggi, ya kadar lemaknya tinggi, massa ototnya kecil, jadinya ya gitu. Padahal mah cowok sih, sih. Ya, kadang kan cowok tuh suka ada yang lihat muka sama badan sih. Ya orang lihat badan sih, muka mah tuh. Kalau orang mah muka dulu. Gitu sih. Yang maksudnya tau goreng-goreng teuing, tekuk udah di karungan teuing gitu. Segelis kita masalah. Ya badan halus lah. Badan halus mah. Nya nu penting teu kudu di karungan teuing gitu. Gitu tah. Dan geus 53 menit deui. Sajam Saya ingat nah ieu mah. Nya. Terus kenapanya ada orang kebanyakan sih laki-laki ini mah
kabur dari rumah. Kalau misalkan paling utamanya berhubungan sama orang tuanya tidak baik-baik saja. Biasanya kayak gitu. Walaupun ekonominya rusak, tapi hubungan dengan orang tuanya baik-baik saja, biasanya nggak kabur. Ya banyak juga anak laki-laki yang tidak tahu diri kayak Itu bisa dibilang lemah nggak sih? tergantung kalau masalah di orang nggak bisa judge atas apanya ya sebenarnya. Karena orang juga sempat berpikiran untuk kabur dari rumah karena kondisi keluarga yang berantakan gitu. Cuman orang nggak kabur karena ditahan atau yang lain-lain. Dan banyak teman orang yang keputusan terbaiknya untuk kabur ya. Ya, kabur. Kayak teman orang aja yang dari Pekanbaru ke sini, tinggal terus kuliah di Telkom dengan beasiswa dengan gaji sendiri. Dia punya keputusan yang tepat Betul. buat kabur gitu. Nah, ini udah seperti bahas sih. Setuju tuh. Kualitas itu menentukan harga. Iyalah. Iya. Pasti itu. Tapi harganya belum menentukan kualitas. Nah, Ya jadi bisa berkualitas tapi yang nentuin harga ya pasti udah berkualitas tuh. Yang berkualitas tuh lebih mahal dibandingin yang tidak berkualitas. Tapi yang harganya murah tuh belum tentu tidak berkualitas. main TikTok sih. Gitu. Kenapa? Nggak punya platformnya, terus orang kebingungan untuk bikin kontennya apa. Dan jadinya tuhnya gadget orang tidak mumpuni untuk main TikTok sebenarnya. Paling karena di dalamnya TikToknya banyak yang nggak bener gitu. Pernah tuh lihat live itu awalnya Bully Gear. Emang Bully Gear nggak di ban gitu? Ada aplikasi tertentu. Oh nggak pernah. Enggak. Nggak pernah tahu. Ya. So, aneh kenapa gitu segitunya cari uang tuh. Sebenarnya orang mah mengikuti apa yang kata Thomas Shelby katakan sih ya. Semua orang tuh pelacur, cuman mereka tuh cuman berbeda apa yang dijual dengan mereka. Orang yang menjual badannya kayak dalam tanda kutip ubelag lah. Ya karena mereka tuh tidak punya lagi sesuatu yang dijual selain badannya. Kayak ya saya tetap bisa jadi ojek, saya tetap bisa jadi tukang kopi, saya tetap bisa jadi tukang bebersih. Jadi saya tuh ngejual awakna gitu. Ya mungkin bisa-bisa wae tapi lebih memilih ngejual awakna. Lebih mudah berarti. Terus kan di masyarakat orang kan tinggal jalan menunggu jual awak kan sangat tidak moral gitu, sangat tidak sesuai dengan standar moral, jadi rendah pisan gitu kan. Ada pendidikan tuh nentuin orang suksesnya sih. Variabel salah satunya ya. Karena orang yang nggak bilang pendidikan formal ya, orang yang berpengetahuan memiliki pilihan yang lebih tepat atas hidupnya dibandingin ke orang yang bodoh gitu. Orang yang belajar tentang manajemen uang ya bakal lebih tepat menggunakan uangnya dibandingkan orang yang Kalau ngilangin rasa malas tuh kayak gimana sih? Wah itu teh orang sendiri itu masih susah untuk melakukan itu karena orang mah ngelihat dari aspek biologis ya. Rasa malas teh kayak apa ya kekurangan dopamin, kekurangan endorfin gitu. Terus akhirnya orang tuh mencari dopamin dan endorfin secara singkat, scrolling, tiduran. Kalau ngilangin rasa malasnya ya orang lawan rasa malasnya, nggak bisa lagi, nggak ada pilihan. Cuman ya rasa malas pun ya pilihan, orang mau menikmati rasa malas atau enggak. Ya mau balas teh enak sih, malas tuh. Ya memang enak, nggak bisa. Ada beban hidupnya antara sama cewek sama cowok tuh beda nggak? Gandeng ya ranking. Lebih berat cowok kah atau cewek kah? Sebenarnya dua-duanya tuh punya permasalahan dan berat yang berbeda. Tapi kalau misalkan dari gender doang, orang nggak bisa nilai sih. Karena mungkin si cowok lebih kaya, si cewek lebih miskin. Mungkin si cewek lebih kaya, si cowok lebih miskin. Si cowok lebih jelek, si cewek lebih cantik ya. Tapi kalau gender mah orang nggak bisa nilai gitu.
Ya permasalahannya beda, kayak cowok dituntut untuk tanggung jawab, cewek dituntut untuk menjaga dirinya, cowok dituntut untuk eh, mencari apa ya, jalan keluar, cewek dituntut untuk lebih sabar. mengikuti. Ya padahal ya dua-duanya punya kesulitan masing-masing. Kayak gini aja. Ada yang namanya tuh konsep hypergamy. Konsep hypergamy itu kayak cowok yang lebih sukses memiliki pilihan cewek yang lebih banyak. Cewek yang lebih sukses memiliki pilihan cowok yang lebih sedikit. Karena cewek yang sukses itu pengennya dengan cowok yang sukses. Sedangkan cowok yang sukses bisa jeng nu biasa wae gitu dan lain-lain. Itu tuh konsep hypergamy dan itu memang terjadi. Itu kenapa kayak cewek-cewek yang karirnya lebih bagus, apa persentase untuk mereka punya pasangan tuh lebih sedikit. Ya memang itu konsepnya gitu. Hypergamy itu kayak gitu. Ya tuntutannya berbeda makanya. Jadi kan jadi dilematis gitu untuk wanita, karena untuk wanita yang lebih sukses dan dia menikmati hidup apa ya, dan dia memilih cowok tolol tuh, cowok bodoh tuh menjadi rasa malu kan. Sedangkan cowok yang sukses untuk memilih cewek yang bodoh dan tolol tuh ya bukan suatu masalah kan. Oh baru ingat, kadang teman-teman cewek orangnya kadang gitu sih, mesti butuh cowok sih. Ya itu konsep hypergamy itu. Ya pada akhirnya kan cowok yang sukses tuh bisa dia milih apa aja tinggal nunjuk. Tapi cewek yang tidak sukses itu lebih susah untuk memilihnya karena pilihan dia itu jadi dibatasi sesuai dengan kesuksesan dia. Istilahnya independent woman ya sekarang itu. Ya independen. Ya itulah hypermonogami, disebut hypergamy itu. Itulah. Sejam sih. Best rokok. Ya gitu, konsep hypergamy itu jadi dilematis untuk keduanya. Cowok untuk memiliki pilihan cewek yang lebih banyak harus lebih sukses. Harus usaha lebih gitu. Cewek untuk menikmati hidupnya harus lebih sukses, tapi di dalam satu sisi dia tuh bakal kesulitan untuk mencari pasangan. Ya itu dilihat dari statistik ya, ada persentasenya gitu. Setuju gak sih? Sebenarnya tuh orang jahat tuh nggak adanya. Sebenarnya nggak cocok doang sih. Kalau orang mah sebenarnya orang nggak punya konsep baik dan buruk. Orang punya konsep baik dan buruk, tapi jahat dan baik itu orang nggak punya konsep itu. Karena orang pun bisa melakukan hal yang orang kutuk gitu, kayak orang bisa aja membunuh atau melakukan hal-hal yang tidak semena-mena gitu untuk demi keuntungan orang. Orang yang jahat itu karena perilaku dia itu tidak sesuai dengan standar moral dan norma. Ya kan? Jahatnya Orang mencuri, orang kayak gini. Tapi kan kalau misalkan kita tarik garis, kenapa orang itu mencuri, kenapa orang itu merkosa, ya itu kan bisa menjadi diskursus yang berbeda gitu. Itu kita turunin lagi. Arahnya tuh kayak gini nih. Misalkan kayak kita ngelakuin apa gitu ke si A sama si B beda nih. Terus kata si B teh, nih si Oki mah jahat, tapi kata si A teh, si Oki mah baik. Kan kita juga udah taunya cara memperlakukan orang ini teh kayak gini, ini kayak gini kan. Nah pada dasarnya itu orang ngerasa teh. Ya itu, makanya konsep baik dan buruk tuh jahat dan baik tuh orang mah nggak punya hal itu. Karena orang teh punya alasan tersendiri atau latar belakang sendiri atas melakukan hal itu. Ya termasuk memerkosa, genosida, pembunuhan dan yang lain-lain tuh kayak. Ya Israel ngelakuin genosida ya demi apa? Ethnic cleaning sih. Mereka pengen menguasai wilayah itu. Di pandangan dunia dan pandangan orang Palestina, ya itu sangat jahat. Di pandangan orang Israel, ya ini kan demi keberlangsungan negara Israel. Kayak Indonesia ke Papua, di pandangan orang Papua yang penjajah, penjahat. Di pandangan orang Indonesia ya aset. Ya aset. Ya kayak gitu sebenarnya. Baik buruk, baik jahatnya konsep doang. Itulah, ya pembahasan terakhir namanya. Oh, gue jangan konsepnya mah nggak ada. Ya. Pinter teuing sih orang teu keotakan atau males. Teh lah, orang mah
suka menyebut diri orang apa ya, bisa berpikir sih teoritis. ya, karena keterbiasaan membaca doang dulu. Agama penting gak sih? Agama itu sebenarnya aturan untuk hidup, untuk dan obat untuk orang-orang yang sakit. percaya. Bukan, maksudnya Eh, kiranya kan mah- gini, maksudnya manusia itu kan ngebutuhin kebutuhan spiritual. Kebayang tuh sih, misalkan agama teh eueuh di dunia ieu. Berapa banyak orang yang bunuh diri? tapi berapa banyak Ya kan? yang damai kan? Kalau agama eueuh gitu ya, berapa banyak orang yang bunuh diri? Berapa banyak orang yang melakukan kejahatan tanpa mikir dosa? Ya. Berapa banyak orang yang membunuh tanpa mikir, anjing takut dihukum? Balasan gitu. Agama itu suatu aturan, tapi ya suatu aturan atau suatu kecintaan itu bisa berbalik menjadi suatu ya keburukan juga. Cuman ya menurut orang tuh agama teh dibutuh aturan hidup untuk orang-orang yang membutuhkan dan obat untuk orang-orang yang sakit. Indonesia dijajah, diperlakukan semena-mena, di kerja rodi dan yang lain-lain. Kalau misalkan nggak ada agama, orang tuh memang nggak akan bisa merdeka karena orang menyatu karena agama. Terus kalau misalkan nggak ada agama, mungkin orang-orang tuh udah banyak yang bunuh diri karena ada pilihan dah. Yang orang mah lebih pada hidup kieu mending maut. Agama melarang, namun bunuh diri mah nggak akan diampuni dosana. Penting untuk beberapa orang tapi tidak penting untuk orang, gitu. Sama. Nah, ya orang tidak membutuhkan hal itu untuk hidup orang sih. Jadi patokannya. Kadang gitunya ngerasa kalau kita pinter teh anggap semua hal tuh salah menurutnya. Orang ngerasa gitu aja sih. Bisa terjadi. Maksudnya apapun yang normal terjadi itu salah gitu ya. Kayak konsep mencintai aja. Kenapa di orang harus ada larangan laki-laki nggak boleh mencintai laki-laki gitu? Ya kan itu konsep cinta. Urusan batur kenapa orang gitu? Tapi kan ada agama yang melarang, ada negara yang tidak memperbolehkan laki-laki dengan nikah laki-laki, ada hukuman yang dan lain-lain lah. Ya padahal maksudnya kalau misalkan diperhatikan gitu ya, maksudnya itu kan urusan orang lain gitu. Kenapa kita harus andil di dalamnya? Ya itulah. Orang lebih mempertanyakan apa yang terjadi sih, memperlihat apa yang terjadi gitu. Tapi bukannya negatif sih. Apanya? Tapi setuju kan kalau cowok sama cowok tuh Apa? nggak boleh gitu pada dasarnya. Enggak juga, karena itu tuh udah berubah konsepnya. Maksudnya dulu tuh manusia tuh hidup tuh alasannya itu cuma dua, bertahan hidup sama memperbanyak keturunan, berkembang biak untuk mempertahankan spesies. Kenapa manusia itu untuk hidup? Manusia tuh sekarang udah overpopulasi. Hal-hal itu tuh tercipta secara genetik. Itu kenapa kayak ada laki-laki misalkan tapi dia tuh mencintai penuh laki-laki tapi nggak bisa mencintai cewek. Ya, karena genetiknya diciptakan seperti itu. Karena memang dilihat dari keseluruhan pun ya manusia tuh udah overpopulasi, orang tuh udah tidak harus untuk mempertahankan apa ya? Untuk berkembang biak tuh orang tuh udah nggak harus. Iya sih. Tapi juga krisis pangan kan soalnya. Ya para orang aja sekarang malah krisis pangan karena manusia kebanyakan gitu kan. Nah, kalau misalkan secara biologis ya, secara natural apa ya? Secara natural selection atau hukum evolusi, keberadaan mereka tuh ya, keberadaan homo, biseks, lesbi dan lain-lain, itu tuh KB alami sebelum KB itu diciptakan. Karena ya mereka bisa menjalani hidup, mereka bisa saling mencintai tapi tidak memiliki keturunan. Ya KB gitu untuk mempertahankan populasi yang tidak membeludak. 2 anak sudah cukup sedangkan. Kan sekarang mah ya ada KB, ada apa, ada kontrasepsi, ada kondom, ada apa gitu. Kalau dulu, kalau ya evolusi manusia atau evolusi kera atau evolusi yang lainnya itu. Ya tadi kenapa hal itu bisa menjadi salah tuh ya karena itu didorong oleh agama nyebut itu salah gitu. Kalau misalkan konsep biologis dan psikologis ya enggak, mereka sama-sama mencintai. Konsep biologisnya di dalam sains mungkin karena tidak bisa punya anak doang, padahal kan kalau tujuannya untuk hidup bareng ya bukan urusan orang gitu. Masing-masing. Sangat masing-masing gitu. Penting mana seneng ya enggak lakukan sih. Walaupun cukup orang salah ya enggak sebagai sama ya sok.
Ya pada akhirnya mah gitulah. Terus ya eta agama teh menjadi variabel nu tadi gitu. Saat agama teh menjadi pengatur yang seharusnya tidak diatur gitu. Kadang aturannya udah di Dipertanyakan lah. Ya, nah sih orang-orang temenang ngadengin lagu di WC gitu. Ya padahal kan itu dipertanyakan ya apa urusannya gitu. sarang jurik cenah. Bas bisa nanya ya. Ya, naon ya. Emang menurut sorangan pandangan ka eta teh naon gitu? Kemana dulu? Nya kanu tadi gitu. Kanu mun lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe gitu. Itu menang sih. Penyakit. Nah, itu menjadi suatu penyakit. Ya, pertama tadi di agama. Terus asa geuleuh ini nanti asa melawan kodratnya tah. Nah, itu ya kenapa yang disebut bahwa sesuatu yang tidak naluriah, tapi itu tuh menjadi suatu karusan, eta teh nilai dan kodrat. Kayak lalaki teh maksudnya lalaki teh harus berjuang, awewe teh nggak usah berjuang juga nggak apa-apa. Itu tuh apa ya disebutnya konstruksi sosial. Ya itu tuh bisa dipertanyakan kan maksudnya. Cuma sih di logika orang masa gak masuk laki jeung laki teh. Ya karena konsep mencintai sih kalau orang. Karena orang teh punya potensi seperti itu gitu. Orang mencintai orang karena ya orang tadi bilang orang tidak melihat gender atau apa. Orang bisa mencintai seseorang tanpa orang melihat gendernya gitu. Gendernya sih. Cuma ya. Kasih nalar lah. Ya. Dan kalau misalkan orang bingung ya kayak misalkan orang penyakit atau apa karena menurut data ya hubungan penis vaginal tuh lebih menularkan lebih penyakit dibandingin itu nama. Ya. Dan ada beberapa kayak teman orang itu ya saya tak gay gitu tapi mereka tuh nggak hubungan seks nya gitu unggul ngobrol nya bobogohan biasa gitu anjing stigma di orang teh ting orang gitunya ting orang ya laki jeung laki kita segel tapi cewek sama cewek teh asa nah itu konstruksi sosial asa biarkan gitu ya itu konstruksi sosial ya kenapa bisa tercipta karena itunya variabel agamana bahwa agama teh ngalarang gay itu lebih keras dibandingkan ngalarang lesbi gitu. Dipercaya konsep surga neraka gitu. Mau nyerempet agama orangnya buduk soal ya gitulah yang masalah kan baturan si naiknya kan lo bener gitu ya kan mereka pun tidak mengganggu gitu kan ya kecuali misalkan nggak ngadeketan nya kakak eta geuleuh sih atau ngadeketan ai tapi kan keberadaan marane namanya yang geus we gitu ya sakumaha gitu bukan itu benar dididik ku kolotna gitu. Nah, eta padahal kan kalau misalkan itu genetik itu saya nutupan ti kolotna tapi saya tanya bogohna ka dinya gitu. Orang tuh bisa nyalakan sih orang pada akhirnya orang tuh jadi kasihan tuh karena orang beruntungnya tuh ya orang tidak melihat gender jadi aing mah bisa bobogan yang apapun gitu nya jeung sahapun gitu. Nya nu geulis nu kasep nya orang konsumsi moral masyarakat orang ngalarang lalaki bobogan yang lalaki, orang bobogan jeung awewe ge nya bisa-bisa we. Tapi kan kalau misalkan kondisina saya teh kan bisa bogo ka lalaki deui, jadi saya teh kan terus dipaksa nikah jeung awewe. Nya terkekang ku nilai norma dan nu lain-lain eta. Tapi aturan harus ada kan? Ya, walaupun cuman nggak cocok buat kita kan. Tapi menurut orang tuh aturan itu diciptakan saat apapun kegiatan yang dilakukan itu merusak masyarakat. Kalau misalkan itu aturannya pribadi, kata orang mah itu sangat tidak perlu. Kayak konsep kieu menurut anu salingkuh butuh dipenjara atau tuntut. Itulah. Ya maksudnya gitu. Itu kan urusan privat. Kenapa sekarang ada hukumnya yang selingkuh bisa dipenjara? Ya gitu. Menurut orang percaya tuh. Orang nu konsumsi narkoba gitu di penjara atau ente? Lamun jeung onar mah nya
Nah, ya, tapi di penjara ku onarna kan. Nah, Nah, kalau orang berpikir kayak orang yang narkoba mah nggak usah dipenjara. ya, harus. Yang dipenjara apa? Pengedar dan produsen. Nah, Karena saya tahu yang ngerusak Nah. masyarakat. Karena pengguna mah ya menikmati untuk diri sendiri. Nah, gitu. tapi kan kalau ada aturan itu kan jadi senjata. Iya. Tapi kan pada akhirnya juga di Indonesia pun aturannya gitu. Wah, dan aturannya kayak gitu pun ya tetap dimanfaatkan ke polisi kan. Polisi, Maksudnya pengguna mah cukup rehab, nggak usah di penjara. Karena jual juga. Terusnya, eta maksudnya ada ranah, menurut orang ya, ranah-ranah privat itu nggak boleh Ya, diatur. Rek si eta misalkan cokilna misalkan nonton bokep alien gitu. Terus aya aturan ya itu tuh sangat tidak pantas anjing. Nya geus we cukup karujitan si eta gitu. Cukup personal kan, karujitan personal kan. Si eta beukeuna teh misalkan bokep nu cebol gitu. Terus aya aturan eta kan eta teh tidak layak untuk dipenjara anjing. Nah, pandangan orang mah apapun yang dilakukan selama itu personal dan tidak mengganggu masyarakat itu tidak masalah. Orang mabuk di rumah boleh, mabuk di luar tidak masalah. Tapi kalau mabuk udah mengganggu masyarakat itu yang dihukum. Harusnya mah. Nah, orang beki memotoran menang, beki memotoran bergerombol menjadi gangster itu yang jadi masalah. Ya variabel-variabel itu teh terkadang jelema teh tidak berpikir gitu bahwa ada perbedaan antara ruang privat dan ruang masyarakat gitu. Umumnya khusus teh. Kan padahal itu teh jelas-jelas harus dibedakan. Berarti demokrasi pisannya. Ya, ente demokrasi oge sih. Maksudnya emang aturan kudu diciptakan, tapi hal-hal yang kayak gitu tuh kayak anjing please gitu. Sia sih. Misalkan jadi game nya bebas rek naon rek bobogohan rek kumaha ge. Tapi mun misalkan si eta geus merkosa, nya eta nu dihukum. Jadi lesbe teh naon, tapi mun si eta geus merkosa awewe, nya eta nu dimasalah. Nya sarua we ciga maneh lalaki jeung awewe bobogohan nya teh naon, tapi mun geus merkosa eta nu dihukum gitu. Paksa teh. Ya ranah privat dan ranah ruang masyarakat harus dibedakan dan nyetololna di Indonesia itu mempermasalahkan ranah-ranah privat. Anjing selingkuh di penjara anjing atuh please we dan nu selingkuhna ge daek ding dae. Geus we dan nyeri hatena menu ieu dan nu selingkuhna kan daek ding dae. Nah menurut kayak ciga ngajual diri sorangan gitu prostitusi tanda naon kan? Betul lah. Nah kan itu ranah pribadi. Cuman mun misalkan aya gerbona eta nu jadi bermasalah si gerbo eta nu kudu dipenjara karena si eta ngublakeun batur. Jika iya Pak kayak yang Surabaya Gang Doli. Terus tuh juara ditutup. Nah, nya mun misalkan eta ditutup kan jadinya teh berpencar gitu lokalisasi. Pedofil itu kan kayak kemana gitu nih anjing gitu teh. Setuju sih makanya Saritem kudu ada terus. Nya lokalisasi memang selalu harus ada. Memang di setiap kota menurut orang red districtnya selalu ada. Jadi wilayah eta teh nya kenakalan dan lain-lain itu di wilayah eta gitu supaya menjaga wilayah-wilayah lainnya gitu. Tetap eta. Terus ada sih yang buruk-buruk mah biar jadi contoh. Nya red district mah harus selalu ada. Ada ya. Tapi capeknya hidup sih. Ya menurut orang mah sih, tapi orang menikmati lah. Gitulah. Paling jarang sejam, taruh sejam 20. Nah, ntar mah kapan-kapan yang baru dak banyakan lempar topik we. Ya bisa wae. Bisa wae. Si Jordi di kita nah lah. Orang teh yang gitu. Eta sih terkadang orang teh riweuh atas urusan privat, orang eta sih salah satu halun orang teh beuki. Ini urusan privat sih eta gitu. Maneh rek ngegeulehan saya teh nyata mah urusan maneh, cuman kalau misalkan maneh menjadikan itu masalah kelompok itu teh enggak banget anjing. Karena itu urusan privat. Rek saya teh cokilna ku suku gitu, rek laju kayak pemikit nya eta urusan saya eta gitu. Nya rujit memang cuman urusan saya eta. Bahagia kemarin gitu.
tolol we mun kurang mah. Ya tapi kan tetap urusan si eta gitu kan. Ya orang ngejudge we tolol geuleuh gitu tapi anggar we urusan si eta gitu. Salah teh dan teh salahna urang ngadenge. Heeh. Salah urang sih, Ya, apal. apal gitu. Geus teh close we. Close wae lah Close tutup. Heeh. Iya. Ya geus beres. Dadah. Lumayan lah sejam 20 ya. No. Siap.